Halo, assalamualaikum semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, amin. Di video kali ini saya akan ngebahas alur cerita Donghua Soul Land, meskipun telat untuk membahasnya tapi gak apa-apa daripada tidak sama sekali. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung saja masuk di alur ceritanya. Sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Setelah Tang San menghentikan serangan bunuh diri dari Raja Orca, suara retak menusuk telinga datang dari 10 meter di atas Raja Evil Spirit Orca dan awan besar kabut putih naik. Penghalang yang semula tidak berwujud berubah terlihat, hanya tinggal separuhnya, dipadatkan dengan salju dingin. Setengah lainnya diam-diam meleleh. Air yin yang sangat dingin dan kemampuan air yang sangat panas tidak hanya memengaruhi benda-benda besar, mereka juga sama efektifnya pada energi. Bagaimana itu bisa diketahui sebagai dingin dan panas paling ekstrim antara surga dan bumi. Mata air merah, di bawah kendali Tang San, akurat menetes di punggung Evil Spirit Orca King dan mengalir melalui lubang pernapasan. Jika Evil Spirit Orca King berada dalam kondisi normal, dia akan memiliki setidaknya 100 metode berbeda untuk menghindar atau menggunakan letusan energi instan untuk meledakkan mata air. Tapi saat ini dia akan meledak sendiri dan pada dasarnya tidak bergerak. Tubuhnya yang besar juga hanya mengandalkan proses peledakan diri untuk melepaskan penghalang tak berwujud. Itu adalah perisai yang bahkan binatang roh laut 100.000 tahun Xiao Bai tidak berdaya melawan. Bagaimana dia bisa membayangkan musuh akan benar-benar memiliki cara seperti ini untuk melanggarnya? Tubuhnya yang mengembang dengan kasar tiba-tiba berhenti. Tang San juga berhenti membalik toples batu giok, dengan hati-hati menghentikannya lagi. 40 baut panas sebelumnya hanya menggunakan 40 tetes air panas, kurang dari 1/10 tabung. Tapi sekarang, karena takut roh jahat Raja Orca tidak akan mati, Tang San sepenuhnya mencurahkan hampir setengah dari mata air yin yang di dalam toples batu giok. Memang, air sumur yin yang saling menahan satu sama lain, namun Raja Jahat Roh Orca ini tidak mengambil dua ramuan abadi besar yang dimiliki Tang San, aprikot infernal dan rumput es segi 8 dan mata air juga masuk langsung ke tubuhnya. Setelah tubuh besarnya berhenti sejenak, tiba-tiba, dengan suara robekan, itu seperti balon yang muncul. Energi kacau mengalir keluar dari lubang di punggungnya, mengirim Tang San tepat di atas terbang, hanya dengan kesulitan mengatur untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Tapi tubuh Evil Spirit Orca King yang mengembang juga mulai menyusut dengan cepat, segera layu. Bagian yang paling aneh adalah bahwa hanya separuh tubuhnya yang keriput, separuh lainnya membeku sekuat baja dari air yin yang sangat dingin. Aura tirani yang awalnya tak tertandingi tersebar seperti uap, tidak meninggalkan jejak. Tiran laut dari satu generasi, 100.000 tahun roh binatang roh jahat Orca King meninggal karena dua perairan surgawi yang dihasilkan oleh sumur es dan api yin yang. Omong-omong, ini juga dianggap sebagai nasib buruknya. Jika dia tidak menggunakan sesuatu seperti peledakan diri, Tang San juga tidak akan memiliki kesempatan untuk menuangkan air musim semi kepadanya. Jika dia bukan paus dan memiliki lubang tiupan besar di punggungnya, Tang San juga tidak akan bisa membiarkan mata air masuk ke dalamnya untuk menunjukkan efeknya. Jika itu adalah Daming atau Erming yang terinfeksi oleh mata air, selama mereka segera memotong bagian kulit itu, dengan perlawanan kuat dari binatang roh ratus ribu tahun mereka hanya akan mengambil beberapa luka. Roh Orca Raja Jahat ini bisa dikatakan telah dibunuh oleh skema Tang San dan dia juga bisa dikatakan telah dibunuh oleh atribut tubuhnya sendiri. Bahkan keinginan terakhirnya untuk meledakkan diri untuk memusnahkan musuh tidak berakhir. Tanpa kepemimpinan roh jahat Raja Orca, roh jahat Orcas yang tersisa pada dasarnya tidak bisa melawan banyak. Di depan Xiao Bai, mereka bahkan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk meledakkan diri. Dengan Shrek Seven Devils yang telah menarik napas dan membantu hiu putih besar roh iblis bekerja dengan tujuan yang sama, segera, mereka menyapu semua EVC Spirit Orcas yang tersisa, menggambar periode yang sempurna untuk adegan ini. Layar cahaya yang sangat familiar muncul sekali lagi. Dalam pikiran Dao Mubai,
Oscar, Ma Hongjun, Zhu Zuqing dan Ning Rongrong muncul kata-kata yang sama. Tes keempat, pertempuran hiu paus, selesai. Karena keadaan khusus yang mengurangi kesulitan persidangan, hadiah dikurangi setengahnya. Roh Iblis Great White Shark memakan korban kurang dari 10%, hadiah dikalikan 2. Penghargaan. Kekuatan roh meningkat 1 peringkat. Kali ini, hadiah Ning Rongrong untuk budidaya cincin roh 500 tahun tidak muncul kembali. Hadiah Xiao Wu masih ditumpangkan. Tetapi ketika layar cahaya keemasan keluar dari dahi Tang San, ia memperoleh evaluasi yang luar biasa. Sebuah martabat kuno melayang di benak Tang San. Mengambil kemenangan dengan kebijaksanaan, mengurangi kerugian seminimal mungkin, sendirian membunuh lebih dari 50 EVC Spirit Orcas, secara pribadi membunuh Evil Spirit Orca King. Sama menekankan kebijaksanaan dan kekuatan, persidangan keempat diselesaikan di atas kuota. Skor afinitas Seagot meningkat 10%. Nilai keseluruhan 35%. Merek Trisula Emas Cerah, berubah dari penampilan introvert gelap sebelumnya, berkedip dengan cahaya mencolok, seperti bintang di dahi Tang San. Pada saat yang sama, Tang San juga merasa seperti pintu besar muncul di dunia mentalnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk mendorongnya terbuka, dia akan segera memasuki dunia emas. Tanpa sadar, ia memproyeksikan kekuatan rohaninya untuk mengalir ke dunia yang baru ini. Segera, merek Trisula emas di dahi Tang San memelototi cahaya keemasan, menyinari air laut berwarna darah dan juga bersinar pada semua hiu putih hantu setan roh besar. Shrek Seven Devils tidak merasakan sesuatu yang istimewa, hanya saja cahaya keemasannya hangat dan sangat nyaman, dengan aura yang agak bermartabat. Namun masing-masing hiu putih hantu setan roh besar mulai bergetar. Bahkan Xiao Bai tidak terkecuali. Ketakutan dan rasa hormat yang tulus membuat mereka semua menundukkan kepala sombong mereka, berputar-putar di sekitar Tang San untuk diam-diam beribadah. Lampu Seagot. Ini adalah cahaya Seagot. Tang San dalam hati gembira, merasakan bahwa cahaya keemasan tanpa kemampuan ofensif atau defensif memandikan seluruh tubuhnya, dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika mata iblis ungu ditingkatkan ke dunia tanpa batas. Karena, cahaya keemasan ini berarti bahwa Xiao Wu selangkah lebih dekat dengan kebangkitan. Saat ini dia masih kekurangan kekuatan untuk naik ke level Tiel Douluo. Dengan menarik kekuatan spiritual yang telah ia masukkan ke dalam merek Trisula emas, Seagot Slide segera menghilang. Tapi merek Trisula emas di dahi Tang San masih bersinar, perbedaan penting dibandingkan sebelumnya. Tanpa iluminasi cahaya Seagot, iblis besar roh putih iblis dengan jelas menjadi tenang. Ini membuat Tang San menemukan efek lain dari cahaya Seagot. Pencegahan. Sebenarnya, itu harus menjadi pencegah binatang buas laut. Oscar bergumam agak kesal. Kita semua menyelesaikan misi kuota di atas. Kenapa kesulitan misi diturunkan? Bentak Dai Mubai. Kamu masih belum mengira itu diturunkan. Coba pikirkan, bagaimana perbedaan tes keempat dari yang sebelumnya. Jika kita tidak memiliki sedikit san yang akan pertama-tama melelahkan Evil Spirit Orcas itu dan membunuh banyak dari mereka, dapatkah kita menyelesaikan persidangan dengan mudah? Cukup bagus untuk mendapatkan seluruh hadiah. Itu satu peringkat kekuatan roh. Pada level kami saat ini, Anda mungkin tidak dapat meningkatkannya dengan setahun budidaya pahit. Tuan Tang San, terima kasih. Xiao Bai mengangkat kepalanya dari air, matanya menunjukkan rasa terima kasih yang tulus. Dia mengalihkan pandangannya ke yang lain. Dan terima kasih. Bahkan dia sendiri tidak tahu berapa tahun dia dan klannya telah hidup di bawah bayang-bayang roh jahat Orcas, tidak tahu berapa banyak kerabatnya yang tewas dalam perang rasial dengan mereka. Hari ini diselesaikan dan korban mereka bahkan tidak 10%. Baginya, ini seperti mimpi. Itu juga semakin memperkuat keyakinannya pada Seagot. Tang San berkata dengan terkejut. Xiao Bai, mengapa kamu memanggilku begitu? Xiao Bai tersenyum kecut. Tuhan, apakah Anda percaya sembarang orang dapat memiliki cahaya Seagot? Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Hanya saja, saat ini Anda sebaiknya bergegas dan mengambil cincin roh itu.
Dengan penanamannya, bahkan jika atributnya tidak sepenuhnya selaras dengan roh Anda, itu masih harus menghasilkan kemampuan roh yang cukup kuat. Tidak peduli apa, dia masih ada di antara binatang roh laut yang kedua setelah Raja Paus Setan Laut Dalam. Pada pengingat Xiao Bai, Tang San ingat bahwa kekuatan arwahnya telah mencapai peringkat ke-80 dan bukankah Raja Jahat Roh Orka yang baru saja membunuh pilihan yang luar biasa. Dia juga tidak perlu sopan dengan teman-temannya, selain dia di sini, yang lain tidak memiliki kemampuan untuk menyerap cincin roh 100.000 tahun, juga mereka tidak mencapai hambatan budidaya kekuatan roh. Bukan hanya aku. Siang-siang, kamu turun juga. Ada banyak orcas roh iblis yang hampir mati di sini. Anda juga dapat memilih satu yang sesuai dengan level Anda saat ini dan membunuhnya karena cincin rohnya. Bahkan jika Evil Spirit Orcas bukan binatang roh tipe terbang, kemampuan kepanduannya dan kualitas cincin roh masih harus cukup baik. Anda memilih dan menyerap satu pada batas Anda. Kekuatan rohmu saat ini seharusnya tidak berada pada peringkat ke-50, jadi ketika memilih, pilih satu dengan kultivasi sedikit lebih tinggi. Xiao Bai, aku akan menyusahkanmu untuk membiarkan anggota klanmu membantunya memastikan usia kultivasi yang tepat dari roh jahat orka. Terima kasih, saudara ketiga. Bai Chengxiang jatuh dari langit. Kekuatan rohnya telah mencapai peringkat ke-50 sangat lama dan meskipun dia selalu berkultivasi sangat keras, dia tidak pernah memiliki cincin roh kelima untuk meningkatkan kekuatannya dan sekarang dia memiliki Evil Spirit Orcas yang berumur 10.000 tahun ini. Mereka yang hampir mati telah kehilangan kekuatan untuk melawan dan dia secara alami dapat menemukan satu dengan usia paling ideal untuk diserap. Sama seperti kata Xiao Bai, kualitas cincin roh Evil Spirit Orcas sudah cukup untuk membuat apa yang kurang dalam atribut. Pada titik ini mereka cukup baik untuk Tang San dan juga Bai Chengxiang. Xiao Bai membiarkan roh iblis putih besar yang relatif besar untuk sementara melayani sebagai gunung Bai Chengxiang, membantunya memilih dan tinggal sementara dia menyerap cincin roh. Dan dia sendiri secara pribadi menjabat sebagai tunggangan Tang San. Tang San awalnya berencana untuk menyerap cincin roh-roh orka Raja Roh di atas perahu Abis Naga, tetapi Xiao Bai mengatakan kepadanya bahwa energi roh Raja Orka Roh Jahat sangat sombong. Itu akan sangat mudah bocor, menghancurkan lambung dan mempengaruhi Tang San yang menyerapnya. Tang San kemudian tidak lagi menurun, duduk di punggung Xiao Bai dan memulai proses penyerapan. Tang San awalnya berencana untuk menyerap cincin roh-roh orka Raja Roh di atas perahu Abis Naga, tetapi Xiao Bai mengatakan kepadanya bahwa energi roh Raja Orka Roh Jahat sangat sombong. Itu akan sangat mudah bocor, menghancurkan lambung dan mempengaruhi Tang San yang menyerapnya. Tang San kemudian tidak lagi menurun, duduk di punggung Xiao Bai dan memulai proses penyerapan. Lampu merah tua bergegas keluar, memasuki tubuh Tang San secara praktis instan. Ketika Tang San benar-benar mulai menyerap cincin roh-roh jahat Orca King, dia mengerti mengapa Xiao Bai akan menyebut energi cincin rohnya sombong. Meskipun cincin roh ketujuh Tang San juga 100.000 tahun, itu bertahan dalam ujian cincin pemberian roh dewa. Dengan kata lain, jika dia tidak bisa menahan rasa sakit pada waktu itu, dia bisa dengan mudah memilih yang terbaik setiap saat dan mengambil cincin roh 10.000 tahun. Tetapi situasi saat ini berbeda. Dari awal proses, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk berubah pikiran. Energi yang sangat sombong dari cincin roh 100.000 tahun langsung melesat ke Tang San. Dalam letusan instan itu, jika tubuh Tang San belum mengalami ribuan pemalsuan, dia mungkin benar-benar telah dihancurkan sekaligus. Bahkan dengan daya tahan yang kuat, serangan itu masih membuatnya berdarah dari 7 lubangnya dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Faktanya, Raja Jahat Roh Orka dibunuh oleh Tang San menggunakan mata air surgawi es dan api dan terlebih lagi gagal dalam peledakan diri. Kebencian terhadap Tang San dari jiwa yang terkandung dalam cincin roh bisa dibayangkan dengan baik. Sesaat sebelum kematiannya, dia juga mengerti alasan mengapa anggota sukunya meninggal sebelumnya. Orang mungkin mengatakan itu menyimpan keluhan yang ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ia tidak menyerang dengan sengit ketika Tang San mulai menyerap cincin rohnya?
Tang San menemukan ada yang salah sejak awal. Roh cincin roh Orca King benar-benar terlalu sombong. Meskipun cincin roh yang dianugerahkan dewa pada waktu itu juga telah menempatkannya di bawah tekanan yang sangat besar dan hampir runtuh, itu adalah sesuatu yang naik secara bertahap, perlahan menguat seiring dengan daya tahannya. Cincin rohnya telah naik 10 peringkat sejak itu, tetapi Tang San masih harus menghadapi erupsi lengkap cincin roh 100.000 tahun yang penuh dengan keluhan dan kebencian. Setelah beberapa napas, dia hampir tidak bisa menahan diri. Membawa berat Tang San, Xiao Bai segera menemukan masalah dengan Tang San. Energi yang tidak dapat dicerna keluar dari Tang San dan mengalir ke dalam dirinya. Xiao Bai buru-buru memadatkan kekuatan spiritualnya, berteriak, "Gunakan cahaya seagot." Suara Xiao Bai membuat Tang San bangun seperti diurapi dengan krim. Kanan. Bahkan jika roh jahat Raja Orca bahkan lebih kuat, itu masih binatang roh laut. Cahaya seagot dapat mengancam binatang roh laut dan tentu saja itu juga efektif pada energi cincin rohnya. Bagaimanapun, cahaya seagot itu sendiri merupakan bentuk energi khusus. Kekuatan spiritualnya mengalir ke merek trisula emasnya tanpa ragu-ragu. Seketika, cahaya keemasan mencurahkan, menyelimuti seluruh tubuh Tang San, seolah-olah dia berlapis-lapisan cairan emas. Dengan kemunculan cahaya seagot, energi Evil Spirit Orca King Spirit yang sebelumnya masih sangat sombong bagaikan nyala api yang disiram air, seperti es yang membakar batu bara dan tekanannya segera berkurang banyak. Aura yang kejam meleleh seperti es dan salju di depan cahaya seagot yang bermartabat. Dengan energi kejam roh Orca King yang ditekan oleh cahaya seagot, Tang San akhirnya bisa juga memperlambat napas, dengan cepat menyesuaikan kekuatan batin misterius surga keterampilannya. Ia tidak menolak energi tangguh roh jahat Orca King dari depan, melainkan menggunakan metode gaya bongkar gelombang yang dia pelajari dalam percobaan ketiga untuk melawan. Saat energi cincin roh besar meluncurkan serangannya, sementara kekuatan batin Tang San menurunkan kekuatannya, itu menyerap energi yang terkandung dalam kekuatan roh besar dalam potongan-potongan dalam proses. Bagaimanapun, dia tidak lagi berada di peringkat ke-70 seperti kembali ketika dia mengambil risiko menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa. Pangkat ke-80 membuat kekuatan keseluruhan Tang San jauh lebih kuat daripada pada waktu itu dan setelah menstabilkan situasi, penyerapan cincin roh menjadi jauh lebih lancar. Bahkan jika roh cincin roh Orca King Orca masih merupakan ancaman yang sangat besar bagi Tang San, bersama dengan kekuatan konstan yang diturunkan dan diserap, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak mulai secara bertahap miring. Melihat keadaan Tang San stabil, semua orang menghela nafas lega. Xiao Bai bahkan menggunakan wilayah kekuasaannya untuk membiarkan Tang San menyerap energi cincin roh dalam kondisi yang benar-benar stabil, membekukan semua air laut di sekitarnya, membiarkan Tang San di punggungnya duduk seolah-olah di tanah yang kering. Tang San dengan seluruh tubuhnya yang diselimuti oleh cahaya seagot seperti matahari di lautan, cahaya keemasan memancar, auranya berangsur-angsur merata dan energi merah yang terus mengalir keluar secara bertahap juga menjadi tenang. 1 jam kemudian, Bai Chengxiang menjadi orang pertama yang menyelesaikan penyerapannya. Cincin roh kelima hitam bergabung dengan pembentukan cincin rohnya. Yang membuatnya terkejut secara tak terlukiskan adalah bahwa, setelah mendapatkan cincin roh, kekuatan rohnya langsung naik dari peringkat ke-50 ke 55. Padahal, tahun ini usianya baru 20 tahun. Mencapai kekuatan peringkat 55 pada usia seperti itu, apalagi klan kecepatan, itu mengesankan di seluruh dunia Master Roh. Tanpa mempertimbangkan keadaan kemampuan roh itu sendiri, tingkat kekuatan rohnya sekarang sudah sama dengan generasi emas Spirit Hall saat itu. Namun membuat semua orang agak menyesal adalah bahwa bahkan mencari semua mayat roh jahat Orca mereka masih tidak menemukan tulang roh tunggal. Ini menunjukkan rendahnya tingkat penghasil tulang roh. Tentu saja, pencarian mereka tidak termasuk mayat Raja Roh Orca roh dekat Tang San. 1000 tahun roh binatang selalu menghasilkan tulang roh, tetapi tulang roh ini juga pasti milik Tang San. Mereka telah menunggu lama, tetapi Shrek Seven Devils masih bersemangat. Kali ini,
Tang San mencapai peringkat ke-80 dalam kekuatan roh membuat seluruh proses penyerapan jauh lebih mudah. Menggambar pada kemampuan menekan cahaya seagot, setelah 3 hari dan 3 malam bekerja keras, dia akhirnya menyelesaikan seluruh proses. Saat cahaya merah tua itu benar-benar lenyap, tulang roh merah gelap muncul dari tubuh Evil Spirit Orca King, perlahan melayang di depan Tang San. Itu adalah tulang roh tipe kaki. Melihat dengan hati-hati, itu adalah tulang kaki kiri, tepatnya salah satu tulang roh yang dibutuhkan Tang San. Roh jahat 100 tahun 1000 tahun kiri. Tulang roh merah gelap roh jahat Orca King tembus. Tampaknya terbuat dari kuning, sepertinya memiliki cairan merah gelap yang berputar di dalam. Itu tidak memancarkan cahaya, melainkan tampaknya malah menelan cahaya dari sekitarnya. Ketika tulang mencapai posisi pergelangan kaki, ia tampak lebih dekat dengan ekor orka, bukan kaki manusia. Merek trisula emas pada dahi Tang San tiba-tiba melepaskan kilatan emas, yang bersinar pada tulang roh-roh jahat Orca King. Tulang roh, yang tampaknya mampu menelan cahaya di sekitarnya, gagal menenggelamkan cahaya yang melambangkan martabat seagot. Itu berjuang saat itu bergidik. Sepertinya ingin membebaskan diri, namun berjemur di bawah cahaya seagot, bagaimana ia bisa memiliki kesempatan untuk melakukannya? Itu hanya bisa bergerak lebih dekat ke Tang San dengan kecepatan siput, dipandu oleh cahaya keemasan. Dengan ding yang samar, kekuatan roh Tang San meletus. Kuning, kuning, ungu, hitam, hitam, merah, 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 8 cincin roh muncul secara bersamaan dan di dalam 8 cincin, ada 3 yang bisa diklasifikasikan sebagai cincin roh 100.000 tahun di peringkat. Cincin roh 100.000 tahun dianggap sebagai harta yang tak ternilai di mata Tuan Roh, namun saat ini, Tang San memiliki 3 sendiri. Ini adalah konfigurasi cincin roh yang mengerikan. Bahkan Tiel Douluo akan bergetar sebelum konfigurasi seperti itu. Pada saat ini, seolah-olah Tang San telah menjadi pusat lautan dan ketika dia melepaskan cahaya seagot, keagungan yang tak terlukiskan sekali lagi membuat roh iblis hiu putih besar menurunkan kepala mereka bahkan roh setan putih besar Raja Hiu Xiaobai di bawah Tang San tidak terkecuali. Ini adalah tulang roh berusia 100.000 tahun. Tulang roh berjuang dengan sia-sia, tetapi cahaya dari seagot tidak memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Mata Tang San perlahan terbuka dan pada saat itu, semua orang bisa melihat cahaya keemasan di matanya. Dia bangkit dari punggung Xiaobai dan kaki kanannya keluar dengan tiba-tiba. Dengan satu langkah, dia berjalan keluar di kekosongan di atas permukaan laut begitu saja. Cahaya si anjing laut melilitnya sekali lagi. Dia tidak menggunakan kemampuan terbang tulang roh biru perak, namun dia masih melayang. Ini adalah kinerja orang yang kekuatan rohnya telah mencapai tahap tertentu. Saat kaki kanannya melangkah maju, kaki kirinya menendang seperti kilat, langsung menuju tulang roh. Bahkan Shrek Seven Devils hanya bisa melihat gerakan kabur dari kaki Tang San. Pada saat yang sama ketika dia menendang, cincin roh Tang San yang baru didapat melepaskan hak merah berdarah. Cahaya fokus pada tulang roh kaki kiri. Itu hanya kilatan gerakan. Ketika Tang San menarik kaki kirinya, tulang roh yang telah mengambang di udara sudah hilang. Boom, cahaya seagot lenyap. Sejumlah besar lampu merah berdarah menerangi langit dan lolongan meletus dari mulut Tang San, langsung menuju awan. Air laut di bawahnya berdesir keras, yang kemudian menyebar. Anehnya, dimanapun riak-riak mencapai, gelombang laut yang semula berombak akan menenangkan untuk sementara waktu. Itu seperti permukaan danau yang tenang. Dengan ini, meskipun tekanan dari kekuatan roh masih memiliki cara untuk pergi dibandingkan dengan derasnya kekuatan roh seagot Douluo Bosaiksi, kekuatan Tang San tidak diragukan lagi berubah sekali lagi dan telah mencapai keadaan yang sama sekali baru. Jeritannya berlangsung untuk selamanya, sebelum perlahan-lahan berhenti. Tubuh Tang San perlahan melepaskan racun. Pada saat yang sama, vitalitas, semangat dan semangat tubuhnya menyatu dengan jeritan. Dai Mubai tidak bisa membantu tetapi merasa sentimental saat dia melihat Tang San. Dia berpikir bahwa, dengan mendapatkan rekomendasi dari ujian tingkat 6 hitamnya, kekuatan rohnya akan mengejar Tang San.
Tetapi dari penampilan, dia takut tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengejar Tang San lagi, seperti apakah itu kekuatan roh, cincin roh, atau tulang roh, Tang San sudah melampaui mereka dalam segala hal. Anehnya, Dai Mubai tidak memiliki kecemburuan terhadap Tang San, dia hanya iri, karena dia tahu kekuatan Tang San datang dari upaya beberapa kali lebih kuat dari mereka. Cahaya Tang San memudar bersama dengan lolongannya yang panjang dan dia melayang kembali ke punggung Xiao Bai lagi. Sekarang dia tampak seperti menjadi berenergi, kedua matanya kembali ke warna biru gelap, cahaya keemasan yang indah menghilang. Hanya merek trisula emas di dahinya yang meninggalkan kesan tidak bisa dibedakan. Aku membuatmu menunggu, semuanya. Mengambil napas dalam-dalam, hal pertama yang masuk ke mata Tang San adalah Xiao Wu, yang bersandar di bahu Ning Rongrong. Merasa bersemangat, dia merasa seperti semakin dekat dengan kebangkitan Xiao Wu. Xiao Wu, kamu akan benar-benar kembali ke sisiku, pikirnya. Ning Rongrong berbicara, umurmu bahkan belum 24 tahun. Dibandingkan dengan Anda, generasi emas Spirit Hall atau apapun hanya sampah. Tang San tersenyum dan berkata, mereka bukan lawan kita. Itu keseluruhan dari Spirit Hall. Dai Mubai berkata, Little Sun, level apa yang telah dicapai kekuatan rohmu? Semangat 1000 tahun seharusnya membiarkanmu mengangkatnya. Tang San mengangguk. Saya sudah mencapai level 83 dan saya mendekati level 84. Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun semua saling menatap mata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tingkat 83, nomor ini yang pernah dianggap oleh semua orang sebagai tidak tersentuh, sebenarnya telah muncul di Tang San sekarang. Bagaimana mungkin mereka tidak gelisah? Tang San melanjutkan, bos, kamu juga seharusnya telah mencapai level 79 dengan hadiah percobaan keempat, kan? Pertahankan dan Anda akan segera mencapai level 80. Dai Mubai berkata, baiklah, kita harus melewati percobaan kelima kita terlebih dahulu. Anda harus memeriksa apa milik Anda. Anda belum melihatnya, kan? Saya khawatir bahwa kali ini, percobaan kami di tempat agak berbeda. Ketika Tang San mendengar pengingat, ia segera memfokuskan kekuatan rohnya ke merek trisula emas. Isi persidangan kelima langsung muncul di benaknya. Meskipun kekuatannya telah meningkat dengan pesat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangi semua orang yang terdiam, ekspresi kaget di wajahnya, saat isi persidangannya disajikan. Ketika Oscar melihat Tang San yang terbengong-bengong, dia bertanya, Little Sun, apa ujian-ujianmu? Tang San memandangi teman-temannya dengan senyum masam dan memberi tahu mereka dengan jelas tentang ujiannya, 9 uji coba seagot, uji coba kelima. Tantangan, pelindung pilar suci. Hitung mundur dimulai dengan menantang pelindung pertama. Harus menyelesaikan semua tantangan dalam waktu 72 jam. Dibersihkan setelah mengalahkan ke-7 pelindung pilar suci. 72 jam, yang berarti 3 hari. Semua orang berbicara dengan suara bulat, kalahkan 7 judul Douluos dalam 3 hari. Tang San terdiam beberapa saat ketika dia mendapatkan ujian juga. Mungkin seperti ini, jika kita mempertimbangkan fakta bahwa uji coba keempat terkait dengan kekuatan kelompok, maka uji coba kelima harus tentang kekuatan individu. Apa isi cobaan Anda? Dai Mubai menghela nafas. Aku pikir cobaan kelima kita sudah cukup bengkok, tetapi dibandingkan dengan cobaan kelima, itu bukan apa-apa. Uji coba kelima, dengan maksud menguji kekuatan individu, memiliki Zuking, Little Ao, Fatih dan I. Masing-masing dari kita harus mengalahkan judul Douluo, sementara Rongrong harus berpartisipasi dalam keempat pertempuran kita secara terpisah, untuk memberi kita penggemar. Oleh karena itu, kami berempat harus lulus dari ujian kami, sehingga ia dapat lulus juga. Tang San bergumam, apakah ada batas berapa kali Anda dapat mencoba? Dai Mubai menggelengkan kepalanya, tidak, itu harus sama dengan ujian kita sebelumnya. Jika kami berhasil dalam uji coba kami dalam 1 tahun, kami akan lulus. Meskipun, perbedaan dalam peringkat semangat kami dan judul Douluo adalah ekstrim. Tetapi, dengan konfigurasi cincin roh terbaik dan penggemar Rongrong,
Saya pikir dengan persiapan yang cukup, bahkan Ao kecil dapat lulus dengan beberapa percobaan lagi. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir ini tidak sesederhana yang kau kira. Anda mungkin sudah lupa, tetapi kami tidak akan menantang sembarang judul Douluos. Mereka juga Douluo Laut. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Tang San, wajah semua orang berubah warna. Memang, ketika mereka memikirkan judul percobaan Douluos sebelumnya, mereka melupakan poin yang sangat penting. Ketika mereka memikirkan lokasi yang ditempati oleh 7 pilar suci, mereka menyadari bahwa mereka tidak diragukan lagi akan menjadi lokasi yang paling menguntungkan secara strategis bagi Douluos Laut. Untuk melawan mereka di tempat yang paling menguntungkan mereka, itu akan sangat sulit. Tang San berkata, jangan terlalu khawatir semua orang. Kita masih punya waktu, jadi mari kita rencanakan dengan hati-hati setelah kita kembali. Kerja bagus, Xiao Bai. Mari kita kembali. Gelombang energi roh menyebar dari Xiao Bai ke hiu roh putih besar sekitarnya dengan cepat. Di bawah bimbingan Xiao Bai, mereka kembali ke tempat asalnya secepat angin. Sementara itu, Shrek Seven Devils tidak baru saja melewati persidangan keempat. Mereka juga mendapatkan persahabatan hiu roh putih besar, dalam arti yang sebenarnya dan dengan bantuan mereka, mereka dengan cepat menghapus Orcas. Tidak masalah apakah mereka adalah Xiao Bai, atau klannya, mereka semua bersemangat dan menjadi lebih akrab dengan 7 setan Shrek. Air laut mengalir di bawahnya saat Tang San menutup matanya. Dia merasakan kekuatannya berubah lagi ketika energi rohnya mengalir melalui tubuhnya. Level rohnya telah melewati 80 level dan telah memasuki ranah spirit Douluos. Dia memiliki 3 cincin roh 100.000 tahun besar dan 5 tulang roh. Tang San merasa yakin tentang ujian kelimanya yang akan datang. Meskipun lawan-lawannya adalah si Douluos, dia yakin bahwa dia memiliki cukup kecakapan untuk mengatasi tantangan ini. Percobaan kelima ini tidak diragukan lagi merupakan tes yang paling pas untuk kekuatan yang baru ditemukannya. Tang San, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Suara Xiao Bai datang dari bawahnya. Atas desakan Xiao Bai, dia menjadi kursi Tang San dan Xiao Wu dalam perjalanan kembali, yang tidak mempengaruhi perjalanan cepat dengan cara apapun. Tolong. Tang San menatap bingung pada Xiao Bai di bawahnya, kamu mengatakan bahwa kamu akan membantu kami menjalani pelatihan tempur yang sebenarnya seperti dalam percobaan kedua. Xiao Bai berbicara, saat itu, ketika Anda berada di persidangan kedua, saya menerima peraturan persidangan, jadi saya tidak bisa menyerang Anda. Tapi sekarang, saya bisa mengendalikan jumlah kekuatan yang saya lepaskan. Jangan lupa bahwa saya adalah binatang roh laut dan saya memiliki banyak pemahaman terhadap Douluos Laut dari 7 pilar suci. Secara teoritis, saya bisa meniru tingkat kekuatan mereka yang berbeda sehingga Anda bisa berlatih. Dengan cara ini, saat Anda bertarung dengan mereka yang sebenarnya, Anda akan lebih mudah. Tang San menjawab dengan gembira, itu bagus. Terima kasih banyak, Xiao Bai. Xiao Bai berkata, jangan terburu-buru terima kasih. Saya harus menjelaskan sesuatu. Anda tidak dapat menggunakan botol mistis itu untuk saya. Botol mistik. Tang San menatap kosong, tidak begitu menyadari apa yang dimaksud Xiao Bai. Xiao Bai menjawab dengan tergesa-gesa, dengan botol itu kau membunuh Orcas jahat. Terlalu menakutkan. Saya tidak ingin menjadi pengorbanan untuk itu. Begitu dia mendengar apa yang harus dikatakannya, Tang San mengerti apa yang dikhawatirkan Xiao Bai. Dia tertawa kecil, tenang. Bagaimana saya bisa menggunakannya melawan Anda? Kamu adalah teman kita. Selain itu, benda itu mungkin terlihat mistis, tetapi hanya masalah saya menggunakannya dengan benar. Jika disiapkan, bahkan binatang roh laut normal 10.000 tahun tidak akan pernah menjadi korbannya, apalagi yang kuat seperti Anda. Segera, dikawal oleh hiu roh putih besar, semua orang kembali ke Pulau Saagot. Ujian keempat bisa dikatakan menggunakan waktu yang paling sedikit dari semua orang dan itu adalah yang paling mudah dilakukan semua orang. Setiap orang memiliki berbagai jumlah perolehan dan hal dengan penyebab terbesar untuk perayaan adalah meningkatnya level kekuatan roh setiap orang.
Tang San bahkan mendapatkan cincin roh ke-8-nya. Hal-hal berlangsung untuk sementara waktu di laut. Rasanya luar biasa ketika mereka melangkah ke tanah padat sekali lagi. Janji antara Xiao Bai dan semua orang adalah bahwa, 3 hari kemudian, setelah dia memimpin klannya sendiri ke laut untuk menangani akibatnya, dia akan berlatih dengan semua orang. Lagi pula, mereka juga menerima korban dari pertempuran ini. Laut biru dan pasir perak. Menatap pemandangan indah di mana langit dan air bertemu, ketujuh setan duduk di pantai yang lembut dan bermeditasi selama 3 bulan. Mereka hanya perlu beberapa hari untuk menyelesaikan uji coba keempat, karena itu suasana hati semua orang hebat. Bahkan jika percobaan kelima akan lebih sulit, mereka sudah membangun kepercayaan diri yang cukup setelah melalui begitu banyak. Tang San seharusnya menjadi orang yang paling bersemangat, tetapi ketika dia melihat Xiao Wu di bahunya, dia tidak bisa membuat dirinya sendiri. Hari di mana Xiao Wu akan dibangkitkan semakin dekat, tetapi semakin dekat, semakin besar kecemasan hatinya. Dengan setiap hari bahwa Xiao Wu tidak bangkit, dia tidak akan merasa nyaman. Boom! Ledakan emas berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung yang membumbui langit dan 6 sayap emas besar menyebar keluar dari punggungnya, dengan ledakan emas dari tubuhnya. Sinar cahaya mengalir melalui sayap di punggungnya secara instan, seperti sungai yang mengalir ke laut, saat mereka berubah menjadi energi padat. Mengambang di udara, Qian Rengshui menutup matanya dan meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Aura suci menyelimuti kehadirannya yang sudah mulia, memberinya kesan yang tinggi. Qian Daoliu berdiri diam di kejauhan, memperhatikan cucunya yang menggantikan sinar matahari, dengan mata penuh kepuasan. Qian Rengshui membuka matanya. Pupil matanya menjadi benar-benar keemasan. Di dahinya, ada merek api emas mistis yang berdenyut. Kakek, aku lulus ujian kelima. Afinitas malaikatku telah meningkat hingga 40%. Qian Daoliu tersenyum, yayasan Anda berjalan dalam. Itu sebabnya Anda bisa lulus 5 ujian hanya dalam beberapa tahun. Ujian ke-6 masih akan mudah, tetapi 3 yang terakhir akan lebih sulit daripada yang sulit dapat diungkapkan. Anda harus siap secara mental. Mata Qian Rengshui berkilauan dengan tekad, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan berhasil. Sekarang saya hanya ingin tahu apa ujian ke-6 saya. Ketika saya lulus ujian ini, saya akan khawatir dengan 3 yang terakhir. Mata Qian Daoliu bersinar, bagus sekali. Tidak ada kesombongan atau ketidaksabaran. Munculnya 9 ujian ini bukan hanya karena keberuntungan. Itu tidak hanya berarti bahwa Anda memiliki bakat dan mental yang menakutkan, tetapi juga bahwa Serapim merasakan bahaya fana. Hanya ketika Anda mencapai 100% afinitas dengan Serapim Anda akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan musuh Anda dan menjunjung tinggi kemuliaan malaikat. Ujian ke-6 Anda adalah untuk bertahan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa di bawah serangan saya. Batas waktu, 1 tahun. Terlepas dari seberapa tegas mata Qian Rengshui, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Qian Daoliu, bahkan wajahnya yang bercahaya berubah warna. Qian Daoliu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut padanya. Api emas langsung naik dari bawah kakinya. 9 cincin menyilaukan mengikuti sayap emas besar yang menyebar dari punggungnya. Dengan tangan kanannya terangkat, bagian tengah telapak tangannya tampak memiliki mata emas. Lampu pijar meledak. Saat berikutnya, tubuh Qian Rengshui tertiup 100 meter jauhnya oleh pilar cahaya yang kuat dan darah mengalir deras. Ingat, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika Anda tidak dapat menahan ini, pulihkan dan coba lagi. Di Supreme Pontiff Hall, Bibi Dong berdiri di atas balkon besar. Dari sini, dia bisa mengabaikan pemandangan 270 derajat di bawah gunung. Satu-satunya hal yang tidak bisa dilihatnya adalah Douluo Hall, yang berdiri lebih tinggi di belakang. Seolah merasakan sesuatu, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hitam keunguan. Apa yang awalnya merupakan udara yang mulia dan suci tampaknya dihancurkan oleh cahaya hitam keunguan ini. Matanya menyapu ke segala arah, sebelum kepalanya diangkat perlahan. Sebuah merek sihir perlahan muncul di dahinya. Wajah awalnya yang tak tertandingi langsung berubah menjadi setan.
Berbalik dengan cepat, pintu di belakangnya terbuka tanpa disentuh oleh angin. Sebelum dia memasuki pintu, samar-samar seseorang bisa melihat tubuhnya mengembang hingga ketinggian 5 meter yang mengerikan dan tubuh bagian bawahnya semakin besar. Melepaskan aura hitam keunguan yang sangat menakutkan, dia merilis cincin roh yang berbeda dari 9 yang dia tunjukkan di depan orang lain. Saat ini ia menunjukkan 6 warna hitam dan 1 warna merah. 7 cincin roh yang muskil. 15 meter di atas air laut aquamarine, sesosok ramping jatuh di udara. Di bawahnya, sosok putih besar tanpa suara berubah bentuk. Ekor hiu besar lebih dari 2 meter mengayun ke atas, seolah diluncurkan dari busur besar. Pada saat itu, cahaya biru keabu-abuan dengan bentuk yang sama dengan ekor hiu melesat dan melebar di langit, langsung menuju sosok yang jatuh. Ketika sosok yang jatuh di udara akan tertangkap oleh cahaya ekor hiu, lampu merah yang kuat tiba-tiba muncul dari kaki kiri sosok itu saat dia meringkuk seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, kaki kirinya melonjak seperti cambuk. Woo raungan bernada rendah namun sengit benar-benar datang dari kakinya dan, seperti pisau cukur, cahaya merah gelap melesat seperti kapak perang raksasa yang jatuh dari langit. Itu menabrak cahaya biru keabu-abuan dari ekor hiu, seperti langit jatuh. Boom! Ledakan keras yang tak tertandingi terjadi di udara. 2 energi besar itu meledak menjadi kekuatan yang bisa menciptakan gelombang raksasa, yang naik setinggi lebih dari 30 meter. Ketika ombak surut, laut sudah memiliki pusaran air raksasa baru, yang diameternya mencapai 20 meter. Sosok putih ditarik dari laut oleh kekuatan besar dan membalik di udara, sebelum menabrak laut lagi. Dilihat dari bentuknya, itu tidak lain adalah roh setan hiu putih besar Raja Xiao Bai. Namun sosok kecil di udara terus menaikkan ketinggiannya, kaki kirinya secara berurutan mengirimkan gelombang cahaya merah, seperti belati tajam yang dimaksudkan untuk memotong gelombang kejut besar-besaran. Tubuhnya kemudian diperas melalui celah kecil di gelombang kejut seperti ikan berenang. Membanting keluar dari arah yang berlawanan. Jelas sekarang bahwa sosok di udara benar-benar berwarna biru dan emas dan di serangan balik, sinar biru dan emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan 2 cincin roh kuning, 1 ungu, 2 hitam dan 3 merahnya, yang merupakan cukup membuktikan identitasnya sebagai Tang San. Cincin roh ke-8 cerah Tang San bersinar tiba-tiba, menyebabkan tubuhnya dan sinar biru dan emas menjadi merah. Dengan rotasi tubuhnya, setiap balok membawa warna merah dan saat tirai sinar menyebar, mereka dengan cepat menutupi kisaran air laut dalam 100 meter. Sebuah pemandangan aneh muncul. Air laut itu benar-benar membeku ketika diselimuti tirai sinar merah, memisahkannya dari air laut di luar, hingga kedalaman lebih dari 100 meter, mengelilingi Xiao Bai yang menabrak air di dalamnya. Dan pada saat ini, air laut berwarna merah membeku. Itu berubah seperti permata dengan kejelasan ekstrim dan refleksi warna-warni seperti cermin. Balok sekitarnya Tang San kemudian berputar di sekitarnya, membentuk roda berwarna darah di udara, kontras dengannya. Tersenyum tipis, Tang San melihat kristal merah raksasa yang membeku dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Dia hanya menunggu dengan tenang, seolah dia bisa melihat roh iblis hantu putih besar Raja Xiao Bai terkunci di dalam air beku, seolah itu adalah sesuatu yang aneh. Waktu berlalu untuk hampir setengah batang dupa untuk dibakar. Serangkaian ledakan terjadi di dalam kristal merah, retakan menyebar dari dalam. Dalam waktu 3 kali menarik napas dalam-dalam, sebuah peng terdengar dan kristal merah raksasa itu hancur menjadi debu seperti berlian. Xiao Bai juga berhasil berjuang bebas, membalik ke air laut. Dengan cepat, dia melompat beberapa ratus meter, lalu menatap Tang San di udara. Cukup, aku tidak akan berkelahi denganmu, kamu aneh. Suara ketidakpuasan Xiao Bai datang dari jauh. Tang San menoleh ke tempat dia bergerak, menarik roda lampu merah darah di sekitarnya dan biru dan perak dan kemudian tersenyum, bagaimana bisa? Xiao Bai menggerutu, aku benar-benar tidak tahu apakah membiarkanmu mengambil cincin roh dan tulang roh Raja Orka adalah hal yang baik atau buruk. Kemampuannya melawan saya persis. Meskipun energi rohmu masih tidak bisa dibandingkan dengan milikku,
teknik ini terlalu menjengkelkan. Tidak bisakah kamu menggunakan sesuatu yang lain? Tang San tertawa, Xiao Bai, selama pertempuran, tentu saja kita harus menggunakan teknik yang paling efektif. Xiao Bai bergumam, aku mengakuinya, kau benar-benar aneh. Baik, 300.000 tahun roh berdering dan 3 dari 5 tulang rohmu juga ratusan ribu tahun. Menambahkan kekuatan cahaya seagot, bahkan dengan laut besar, aku akan kesulitan menang melawanmu. Saya khawatir saya sudah keluar dari liga Anda di darat, jadi saya serius berpikir bahwa Anda dapat menyelesaikan misi Anda sekarang. 3 hari adalah waktu yang singkat, tetapi pada tingkat keanehan Anda, bukan tidak mungkin untuk menang melawan 7 orang itu. Aku tidak akan berlatih bersamamu, karena jika kamu tidak menahan, aku tidak akan bisa kembali utuh. Tang San memandang wajah Xiao Bai yang kalah dan menghiburnya, baiklah, kalau begitu aku tidak akan mencarimu untuk berlatih. Tetapi Anda seharusnya tidak merasa buruk. Bagaimanapun, Anda tidak kalah dari saya, melainkan predator alami Anda. Petui, petui, petui. Pergilah, aku tidak akan bermain denganmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Bai pergi dengan sedih dan pergi jauh ke laut dalam beberapa pukulan. Melihat kecepatannya yang menakutkan, Tang San menghela nafas dalam benaknya. Xiao Bai memang penguasa laut. Dia mencatat bahwa dia sekarang bisa menekannya dalam hal kekuatan. Tetapi dalam kenyataannya, jika itu masalah hidup dan mati, dia hanya harus mengandalkan kecepatan di laut dan bertarung dalam pertempuran yang bergerak sampai kekuatan rohnya habis. Pada titik itu, bagaimana dia bisa menang melawannya? Laut adalah medan perang terbaiknya. Terbang ke pantai, Tang San melihat teman-temannya menatapnya tanpa daya. Dia menggaruk kepalanya agak malu, aku tidak bermaksud membuat marah Xiao Bai, tetapi dia mengatakan bahwa kita harus bisa menyelesaikan misi sekarang. Dai Mu Bai, Oscar, Ma Hongjun, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing memandang keadaan Tang San yang canggung dan semua dengan suara bulat berkata, "Freak." Tang San tertegun sebentar, tetapi dengan cepat mengganti ekspresinya dengan senyum yang agak jahat. Aku pikir seperti ini. Kekuatanku seharusnya tidak lebih buruk dari judul Douluo yang normal. Karena cobaan kelima Anda adalah menghadapi mereka sebagai lawan dan Xiao Bai tidak ingin berlatih bersama kami lagi, biarkan saya membantu menutupi kerugian Anda. Sementara dia mengatakan ini, bahu Tang San bergerak sedikit. Tulangnya membuat serangkaian suara pecah. Itu bukan tanpa ritme, melainkan seperti tabrakan batu, seperti suara menyenangkan dulcimer tradisional. Seiring dengan Tang San yang terus-menerus melatih tubuhnya, dia secara bertahap menyebarkan keterampilan tangan giok misterius ke seluruh tubuhnya. Saat ini, dia menunjukkan fakta bahwa dia telah melatih tubuhnya hingga tulangnya seperti batu giok. Tahap ini adalah apa yang dia raih setelah mendapatkan cincin roh ke-8, setelah melewati peringkat roh ke-80. Meskipun tulangnya tidak bisa mencapai daya tahan yang sama dengan tangan giok misteriusnya, dia sudah semakin dekat dan dia memiliki perlawanan yang mengerikan terhadap dampak. Ketika dia melihat senyum jahat Tang San, Dai Mu Bai juga tersenyum dan mengangguk, itu bukan ide yang buruk. Tapi, saya punya pertanyaan Little Sun. Ketika dia melihat senyum jahat Tang San, Dai Mu Bai juga tersenyum dan mengangguk, itu bukan ide yang buruk. Tapi, saya punya pertanyaan Little Sun. Apa? Tanya Tang San. Dai Mu Bai menunjuk pada dirinya sendiri, Oscar dan yang lainnya, apakah Anda berniat untuk berduel dengan kami berlima? Atau apakah Anda membiarkan kami bekerja sama melawan Anda? Tang San tanpa ekspresi, Bos Dai, apakah ada perbedaan? Dai Mu Bai memiringkan kepalanya dan cahaya ungu melesat dari matanya yang jahat, sepertinya tidak ada perbedaan jadi apakah kita mulai sekarang? Tang San tersenyum kecil dan berkata, tidak apa-apa. Ayo lakukan. Dari ini, giliran Dai Mu Bai yang terpana, San kecil, kamu benar-benar akan bertarung bersama kita semua. Tang San menjawab, apakah ada masalah? Mari kita mulai. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara lagi. Sinar emas kebiruan sudah bermunculan. Sifat tanpa batas Blue Silver Domain. Setelah diaktifkan,
lingkungan akan langsung berubah menjadi warna biru dan emas. Orang harus mencatat bahwa, meskipun dekat dengan pantai, pabrik Seagot Island masih banyak. 5 setan hampir dikelilingi oleh bayangan pohon dalam sekejap, karena semuanya menjadi seperti fata morgana. Sementara itu, mereka bisa merasakan perampokan tiba-tiba kekuatan hidup mereka dari tanaman di dekatnya. Kekuatan domain Tangsan menjadi lebih aneh sejak dia melewati level roh 80. Dai Mubai berteriak, merakit. Tetapi sebelum kata-katanya berakhir, erangan teredam datang dari sampingnya, mengejutkannya. Dia menoleh untuk melihat. Orang yang mengeluh adalah Oscar. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi sosok emas kebiruan muncul di belakangnya. Tangan emas besar kebiruan yang kuat menggenggam pipinya, sementara tangan lain menggenggam tangan Oscar. Sosis klon cermin yang berada di dekat mulutnya tidak bisa dimakan. Tidur sebentar. Suara Tangsan berdering di sebelah telinga Oscar. Dia ingin menolak, tetapi bahkan dengan lebih dari 70 tingkat energi roh, jika dia tidak bisa makan sosis klon cermin, dia hanya ahli makanan roh dengan tubuh yang agak buff. Tidak peduli seberapa baik tubuhnya, siapa yang bisa menandingi Tangsan? Semangat lembut menusuk ke dalam pikiran Oscar. Tubuhnya lemas di pelukan Tangsan. Tinju besar Dai Mubai mendarat pada saat ini. Dia tidak mengambil Oscar kembali, memilih untuk menyelamatkannya dengan membanting kepala Tangsan dan menyerang ketika musuh terjebak membela. Ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan Oscar. Zuzuking berubah menjadi hantu dan melompat dari samping juga. Sinar gelap menuju ke pinggang Tangsan. Orang harus tahu bahwa 5 tulang roh Tangsan adalah tengkorak, tulang roh eksternal, tulang lengan kanan dan kedua tulang kaki. Kelima tempat ini secara alami memiliki pertahanan tertinggi, sedangkan pinggang adalah pusat seseorang. Setelah dampak pada pinggang terjadi, itu akan mencapai efek disorientasi, setelah itu kekuatan Tangsan akan sangat menurun. Efek melemahnya Blue Silver Domain akan meningkat seiring berlalunya waktu. Jika kekuatan penuh mereka tidak digunakan sekarang, maka mereka akan memiliki waktu yang lebih sulit nanti. Serangan Zuzuking dan Dai Mubai semuanya mendarat di Tangsan. Mereka berpikir bahwa Tangsan pasti akan bisa mengelak, tetapi dengan cara ini, Oscar, yang baru saja dia kendalikan, pasti akan diselamatkan. Jadi, Tangsan menerima serangan keduanya secara langsung. Namun saat menerima serangan, tubuhnya memiliki lapisan tambahan cahaya keemasan. Itu adalah kemampuan tulang roh Xiao Wu, tubuh emas terkalahkan mengambil efek. Suara gerindra gendang telinga menusuk dan suara bertabrakan bernada rendah bergema. Tangsan hanya mengguncang tubuh bagian atasnya, tetapi pada saat yang sama, Oscar yang tidak sadar dibawa ke sabuk penyimpanannya. Oscar yang malang bahkan tidak bisa melepaskan tiruannya, sebelum dia dikeluarkan dari medan perang sepenuhnya. Pada saat berikutnya, tubuh Tangsan menghilang lagi, berteleportasi. Fatih, lindungi Rongrong. Teriak Dai Mubai sambil menggoncangkan tubuhnya. Cincin roh ketujuhnya bersinar, melepaskan avatar rohnya, mengubahnya menjadi harimau putih raksasa. Bersama dengan Zuzuking, mereka langsung menuju Ma Hongjun dan Ning Rongrong. Sementara itu, Ning Rongrong telah menyelesaikan avatar rohnya dan Ma Hongjun tidak perlu pengingat Dai Mubai untuk menyadari pentingnya dirinya. Kemampuan buffing Ning Rongrong tidak diragukan lagi kartu truf semua orang untuk mengalahkan Tangsan, karena Oscar telah kalah dari serangan menyelinap Tangsan. Ning Rongrong tidak bisa hilang, sementara Dai Mubai dan Zuzuking tidak bisa dengan mudah dihilangkan oleh Tangsan dalam waktu singkat. Ma Hongjun menunggu saat Dai Mubai dan Zuzuking bergegas menggantikannya dalam melindungi Ning Rongrong. Dengan cara ini dia juga bisa menampilkan avatar rohnya sendiri dan dengan demikian menggunakan domain Phoenix-nya. Wilayah kekuasaannya berbeda dari Tangsan. Dua domain besar Tangsan adalah domain bawaan, sedangkan wilayah Phoenix Ma Hongjun sebenarnya berasal dari Neidan 10 kepala Arden yang serpan. Karenanya, dia hanya bisa menggunakannya ketika dalam keadaan avatar rohnya. Api adalah kutukan kayu. Meskipun Blue Silver Domain Tangsan memiliki kekebalan terhadap api,
Ma Hongjun sadar bahwa jika ia dapat memasang wilayah Phoenix-nya, maka ia setidaknya dapat menjamin bahwa efek Blue Silver Domain akan dijaga seminimal mungkin untuk mereka berempat. Melawan Tang San akan lebih mudah sebagai hasilnya. Namun keinginan adalah harapan, namun seringkali tidak dapat direalisasikan. Memang, kekuatan Shrek Five Devils sama kuatnya. Dai Mubai sudah mendekati level 80, tetapi tidak hanya kekuatan roh Tang San naik hanya dalam beberapa bulan ini dari pelatihan dengan Xiao Bai, dari level 83 sebelumnya setelah mendapatkan cincin roh ke-8 untuk menembus ke peringkat 84, lebih yang penting, sebagai jiwa tim, pemahamannya tentang yang lain terlalu dalam. Sosok emas kebiruan ilusi muncul sekali lagi, tetapi tidak menyerang Ning Rongrong, seperti yang diprediksi Dai Mubai. Dia tanpa suara muncul di sebelah sisi Zhu Zuqing. Terima kasih sudah menonton, lanjut di video selanjutnya.